Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Hermes Balai Hotel Banda Aceh. Senang sekali sore kali ini kita akan ngobrol santai lagi, seru-seruan barengan bapak-bapak yang sudah hadir pada hari ini ya. Ada beberapa narasumber kita yang kita akan membahas mengenai Hari Kopi Aceh yang sebentar lagi akan dideklarasikan pada acara yang bertajuk Aceh Coffee Day ya. Apa aja yang akan kita bahas dan mungkin sepenasaran apapun nanti, tolong jangan skip dulu kemanapun, tetap dengar di podcast kita kali ini ya. Oke, sore kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Ramadan Muslim Ar-Rasuli ya Pak ya? Atau sering dikenal dengan Made in Made. Beliau ini juga selaku inisiator pada acara Aceh Coffee Day. Nah, dan sudah hadir juga Bapak Iskandar selaku staf ahli Wali Kota Banda Aceh. Oke, selamat datang Bapak-bapak. Terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir di podcast Hermes Balai Hotel Banda Aceh ya. Oke, langsung aja kali ya Pak ya. Kita pengen nanya-nanya aja Bapak, mungkin dari Pak Made dulu lah kah? Dari Pak Made dulu ya, mengenai sebenarnya acara Aceh Coffee Day ini itu apa? Acara seperti apa dan tujuannya itu apa gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan, maksud dan tujuan dari kegiatan Aceh Coffee Day sederhana saja sebenarnya. Saya menginginkan Provinsi Aceh memiliki hari khusus untuk kopi secara keseluruhan. Seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh bisa merayakan hari kopi untuk Provinsi Aceh. Gitu. Dikarenakan kalau International Coffee Day sudah ada 1 Oktober ya Pak ya? Tanggal 1 Oktober. Hari Kopi Indonesia sudah ada tanggal 11 Maret. Kan tidak ada salahnya kalau kita bikin Uro, Kauri, Kopi untuk Provinsi Aceh. Berhubung juga pemasukan atau juga yang jadi ciri khas Aceh sendiri adalah kopi sendiri gitu ya Pak ya? Orang kalau datang ke Aceh pasti minum kopi gitu. Benar. Oke, berarti salah satu tujuannya adalah untuk memperkenalkan Hari Kopi Aceh itu tadi Pak? Ya. Dan juga kan kopi ini bisa bisa memersatukan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua. Kopi dapat mempersatukan bangsa. Pemersatu bangsa. Siap, pemersatu bangsa ya. Terus kalau sederhananya, dulu saya sempat jadi barista kopi tarik. Kopi tarik. Ya, kopi saring. Nah, itu awal mulanya saya suka ngopi, terus berkeinginan ingin memiliki usaha kedai kopi, dan saya langsung menjadi pelakunya. Menjadi baristanya. Itu malah dulu tuh belum model pakai kompor gas, belum, masih pakai minyak tanah ya, masih harus tabungnya itu harus dipompa, seperti pompa ban sepeda. Ya masih manual Pak ya berarti masih ya? Manual. Itu saya memiliki kedai kopi itu, nama kedai kopinya itu warkop.com. Warkop.com. Jadi warung kopi, di meja kasirnya itu saya taruh komputer. Musiknya hidup terus 24 jam. Terus tapi sayangnya nggak lama. Karena saya memiliki pemikiran ini, saya ke musik apa ke bisnis. Ke bisnis saya suka, ke musik juga saya suka, tapi saya nggak bisa jalinin dua-duanya. Jadi harus ada pilihan. Jadi saya pilih ke dunia seni musik. Tapi tidak saya tinggalkan itu kopi. Saya suarakan melalui karya. Salah satunya mungkin Kopi Reggae. Terus ada lagu Pengembara Kopi. Ada lagu judulnya itu Hikayat Kopi Pancung, Coffee Time, dan yang terakhir Aceh Coffee Day. Ya, saya suarakan melalui karya. Nggak jauh-jauh dari kopi juga Pak ya intinya ya. Nah, untuk di acara kita kali ini Pak, nanti mungkin di sekitar tanggal berapa Pak? Kalau Aceh Coffee Day ini kan 13, 14, 15. Akan tetapi 13 dengan 14 itu lebih ke bazar kopi dan pameran lukisan tentang kopi.
Sementara acara panggung atau pertunjukan seninya itu pada tanggal 15. Mulai ba'da sholat Isya sampai dengan selesai itu muatannya itu talk show mengenai kopi secara keseluruhan, deklarasi Hari Kopi untuk Aceh, pertunjukan seninya itu ada tari, ada puisi, ada musik, dan ada live painting. Oke. Live paintingnya itu menggunakan bahan bukan cat tapi bubuk kopi. Dari bubuk kopi. Ya. Itu jadi daya tarik yang Itu sangat dia. menarik ya Pak ya? Ya, itu dia. Oke. Nah, kalau untuk Pak Is nih, bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai deklarasi yang akan diadakan tanggal 13 sampai tanggal 15 nanti Pak? Kalau dari segi pemerintah Kota Banda Aceh gitu Pak ya, bagaimana nih peran dari Kota Banda Aceh untuk menanggapi acara Aceh Coffee Day ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentunya dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh ya terus mendorong ya kegiatan-kegiatan semacam Aceh Coffee Day ini. Karena bagaimanapun kopi ini adalah minuman yang sudah sangat merakyat ya. Bukan cuma di Aceh, bukan cuma di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia ya menikmati kopi. Sehingga pernah ada tagline-nya kopi yaitu di Aceh terutama ya, secangkir kopi sejuta cerita. Iya. Tiada kopi, tiada cerita. Asik. Inilah tagline yang pernah dibuat oleh para kawan-kawan seniman. Dalam hal ini ya untuk kegiatan Aceh Coffee Day ini ya kita dari pihak pemerintah juga bersama dengan Made in Made juga ya terus mempromosikan kegiatan ini supaya dikenal luas oleh masyarakat ya, terutama di Kota Banda Aceh dan Aceh pada umumnya, dan kalau bisa juga sampai ke Indonesia. Apalagi ini momen yang paling tepat bagi kita, kegiatan pelaksanaan Aceh Coffee Day ini beriring ataupun sejalan dengan kegiatan PON 21. Iya. Benar. Seluruh daerah lagi mumpung ada di sini Iya, ya. semua orang harus datang ke Banda Aceh saat ini untuk melihat kegiatan PON, kemudian dibarengi dengan kegiatan Aceh Coffee Day. Apalagi kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Hermes, dan di sini juga ada atlet dan ofisial yang memang menjadikan home base-nya daripada Hermes ini untuk kegiatan-kegiatan PON. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa hampir setiap tahun pemerintah Banda Aceh, Pemko Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata itu melaksanakan kegiatan festival kopi. Nah, ini kan sangat erat kaitannya dengan Aceh Coffee Day ini. Ya tentu harapan kita kegiatan Aceh Coffee Day ini selain memberikan dampak ekonomi, kemudian dampak promosi kepada Kota Banda Aceh, sehingga ke depan kita harapkan orang akan lebih banyak datang ke Kota Banda Aceh. Sudah sewaktunya lah ini ada, kita katakanlah semacam Aceh Coffee Day. Setelah ada International Coffee Day, Indonesia Coffee Day, kemudian Aceh Coffee Day. Apalagi kopi di Aceh ini kan sangat dikenal. Kuliner di Aceh ini yang sangat terkenal ya dua sebenarnya. Yang orang sering ya ingin menikmati. Yang pertama kopi, yang kedua mie Aceh. Kenapa tidak ya? Terhadap kopi ini ya kita perbesar dan kita perluas jaringannya sehingga masyarakat lebih tahu. Oke, siap. Jadi satu hal yang sangat menarik juga ya Pak ya, kenapa kita nggak mendeklarasikan aja langsung gitu ya Pak? Kenapa tidak ada Aceh Coffee Day untuk di daerah Acehnya sendiri gitu ya Pak? Tentang tanggalnya mungkin nanti bisa disesuaikan ya Pak ya, atau gimana tuh Pak? Kalau menurut beberapa sumber, beberapa teman-teman, acara Aceh Coffee Day kapan? Niatnya tanggal 15. Ya sudah, tanggal 15 itu dideklarasikan. Karena itu kan Made yang memulai. Ya udah dideklarasikan tanggal 15. Tapi kalau menurut saya pribadi juga enggak segitunya juga. Nanti kan tergantung kesepakatan, mungkin itu kan berhubungan dengan kebijakan
pemerintah. Apakah kota, apakah provinsi, apakah legislatif, apakah eksekutif. Antara dia dibuat kanunnya atau dibuat Pak, disahkan bahwasannya setiap tahunnya ada satu hari. Jadi kanduri, hari kauri kopi. Jadi biar lebih legal, biar lebih sah. Seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh seruput kopi bareng. Dan di saya menginginkan kalau bisa itu satu hari itu digratiskan minum kopi. Jadi pengusaha kopi dan pemerintah harus bekerja sama. Setahun mencari nafkah, sehari harus disedekahkan kan nggak miskin. Nah, jadi saya menginginkan itu, Pak Is. Jadi selaku bagian dari pemerintahan kota, mungkin Pak Is mungkin setuju. Iya, sebagaimana saya katakan tadi, ya saya merupakan perwakilan daripada pemerintah. Tentu sebelumnya juga kita harus duduk bersama terlebih dahulu mengenai penetapan Aceh Coffee Day ini ya. Tentu ini juga memberikan semacam peluang kepada kita, ya, kepada pemerintah kota, kepada pengusaha kopi, kepada seniman, sehingga pada Hari Coffee Day itu kita bisa buat semacam festival kopi, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kopi. Kemudian kita bisa undang seller and buyer dari luar. Kita buat nanti yang besar, sehingga ini menjadi daya tarik orang lain untuk datang ke sini. Iya, Pak. Apalagi Banda Aceh ini kan tidak punya industri-industri yang besar. Ya, jadi sangat diharapkan ini pendapatan pemerintah daerah ini, pendapatan asli pemerintah daerah ini dari kunjungan wisata, supaya orang datang ramai ke sini. Kita bisa dapat dari pajak, dari distribusi, UMKM juga bisa berkembang. Ya, kenapa tidak? Ya, ada satu hari Kopi Day yang benar-benar di Aceh ini memamerkan masalah kopi, datang buyer and seller, kemudian pengusaha-pengusaha kopi juga berkumpul di Banda Aceh pada hari Aceh Coffee Day tersebut. Udah ada lampu hijau nih, Pak. Tinggal jalannya aja nih, diluruskan aja lagi, Pak ya. Lagi gini, salah satunya alasan yang paling kuat itu begini. Di sektor pariwisata ini Aceh Coffee Day bisa menambah kalender pariwisata. Jadi bisa ditetapkan gitu ya? Contohnya begini, mungkin wisatawan dari luar atau mancanegara gitu sedang berada di Danau Singkarak kah, Danau Toba kah. Jadi sebelum mereka pulang ke negaranya, wah ini ada coffee party nih di Aceh. Kita jangan balik dulu, kita harus singgah dulu ke Aceh. Jadi kan itu sesuatu hal yang sangat ini juga menarik, menarik. Ya, kita harapkan nantinya Aceh Coffee Day ini bisa masuk dalam kalender event daripada Provinsi Aceh. Bisa saja nanti penyelenggaraannya di Banda Aceh tahun ini, tahun depan di kabupaten lain bisa digilir ya. Sehingga semua daerah-daerah atau kabupaten di Aceh ini bisa terpromosi ya. Dan mereka yang memang pencinta kopi, penikmat kopi, datanglah ke Banda Aceh ataupun ke daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Aceh. Kalau di Banda Aceh sudah sangat terkenal dengan 1001 warung kopinya. Selangkah maju udah ada warung kopi. Langkah lagi udah ada warung kopi lagi, Pak ya. Oke, balik lagi nih Pak, kita untuk acara Aceh Coffee Day nanti yang ada diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 15. Tadi saya sempat dengar juga kalau ternyata akan ada talk show ya, Pak ya. Sebenarnya itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya tuh bukan live music Madi sebenarnya. Dengan adanya talk show itu acara lebih bermanfaat lagi. Jadi di situ kita bisa membahas tentang peradaban kopi dahulu dengan sekarang. Terus satu lagi saya menginginkan dari kualitas kopi yang ada di kedai kopi, yang dijual di kedai kopi, masalah harga, maksudnya jangan sampai terlalu mahal, Pak Is. Maksudnya kan di kedai kopi ini lain harganya, di kedai kopi ini lain harganya. Maksudnya terus jangan jadi masalah. Terus kopi robusta, kopi arabica, kopi tubruk kah, itu jangan
ada gap, jangan ada. Selama ini ada seperti gini. Dengan munculnya Arabica misalkan, orang kan dari style udah beda, dari ada aja lah pokoknya. Ini kita suarakan kopi, mau Arabica, mau Robusta, juga ada Liberica apa. Kalau bisa jangan ada perbedaan. Terus satu hal lagi, saya menginginkan kopi ini bisa terus baik dan lebih baik ke depannya. Saya berharap ya begitu dengan adanya talk show. Dan kan melibatkan budayawan, petani, pengusahanya juga. Itu ada beberapa orang narasumber seperti Nick, kebetulan orang warga negara Georgia, Amerika. Beliau sudah 14 tahun di sini. Beliau sangat respon dengan kegiatan ini. Dan beliau juga selain memiliki bazar kopi, beliau juga jadi salah satu narasumber. Narasumber ya, Juga ada petani atau budayawan dari Tanogayo, ada juga itu Salman Yoga. Beliau juga akan jadi narasumber. Berarti ada beberapa dari pihak budayawan ada dari pihak pengusaha. Kemudian Pak? Nah itu nanti seperti pengunjung juga berbagai macam inilah kalangan lah seperti seniman kah, sastrawan, budayawan, pengusaha kopi juga, penikmat kopi, nanti kita ngumpul ya. Nah kira-kira penasaran narasumbernya siapa aja, mungkin Pak E juga harus ikut hadir Bapak. Supaya bisa lebih jelas lagi nanti mungkin maksud dari deklarasi Aceh Coffee Day ini gitu ya Pak ya. Dan harus diketahui juga bukan hanya penampilan Made saja. Jadi saya juga, kan itu temanya pagelaran seni budaya. Di situ juga ada tarian kopi, terus ada puisi kopi dan live painting. Itulah mungkin yang jadi daya tarik kenapa masyarakat umum boleh datang kan Pak? Boleh, tapi ini untuk kalau untuk di pertunjukannya ini mungkin bisa dibilang terbatas. Terbatas ya? Khusus undangan. Mungkin kalau bazar kopi dan pameran lukisan bisa siapa aja? Bisa siapa saja. Siap. Mungkin itu dia yang ingin disampaikan sama Pak Made ya. Tapi sebelum kita closing Pak, kita pengen tahu juga nih kira-kira dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh ada nggak sih Pak hal lain atau gebrakan yang kira-kira nanti akan dilakukan untuk Aceh sendiri gitu Pak mungkin? Iya, kalau untuk pemerintah tentunya ya kita memberikan ruang kepada kawan-kawan ya, baik pengusaha kopi, kemudian kepada seniman untuk bisa berkolaborasi bersama dengan pemerintah. Bagaimana ya kita mendorong untuk mempromosikan kopi yang ada di Aceh. Kopi di Aceh ini tidak kalah dengan kopi-kopi yang lain. Kemudian kualitas kopi di Aceh ini juga lebih baik daripada kualitas kopi di daerah yang lain. Sehingga kalau kita pergi ke daerah yang lain, kalau kita dari Aceh, mereka selalu tanya, ada bawa kopi Aceh? Berarti ini kan sudah menjadi semacam image bahwa kopi Aceh ini memang kualitasnya tinggi. Kemudian juga kopi Aceh ini juga diekspor juga ke luar negeri. Ya, kita sekarang sering minum yang namanya Starbucks ya. Itu kan juga kopi Aceh yang diolah secara baik oleh orang luar, kemudian dikembalikan kepada kita. Sebenarnya dalam hal ini kita rugi ya, tidak mendapatkan value added ya. Yang kita harapkan ke depan pengusaha-pengusaha kopi kita ya ini bisa memanfaatkan kopi ini untuk menambah nilai. Maksudnya dibuatlah kopi ini secara bagus, di roasting dengan bagus sehingga mempunyai cita rasa yang memang original. Kemudian bagaimana dilakukan packaging yang bagus kopi Aceh ini dengan berbagai macam merek mungkin nantinya ya. Namanya bisa kopi gayo, bisa kopi yang lain-lainnya. Ya, kemudian setelah itu baru sama-sama kita melakukan promosi agar kopi ini bisa dikenal luas. Promosinya kan mudah sekali sekarang. Ya, bisa melalui
media sosial. Benar. Itu kan begitu cepat semua. Ya, kemudian setelah kita promosi nanti kita akan tahu ini pemasaran kita ini kemana, siapa yang akan meminta kopi kita. Mungkin melalui medsos juga bisa digunakan sebagai media untuk seller and buyer. Benar. Nantinya ini kan sangat menguntungkan. Tapi bagaimana inisiatif daripada kawan-kawan kita ya, pengusaha kopi ini ya, untuk bisa meningkatkan kualitas kopi kita yang ada di Aceh dengan packaging yang bagus. Tentunya dari pemerintah Kota Banda Aceh ya, karena kita di Banda Aceh ini akan mempermudah ya dengan memberikan izin. Ya, buatlah izin ya, karena kalau tidak ada izin dianggap nanti ilegal nanti. Jadi kalau sudah punya izin, kemudian nanti mereka juga mengurus ya kehalalannya melalui Balai POM nantinya, baru keluar dari nantinya dari MUI kita juga atau MPU kita. Ini baru orang nanti merasa nyaman dengan kopi kita. Ya kalau tidak ada label halal, kemudian label registrasi dari Balai POM, ya orang juga merasa risih. Ini yang harus segera kita lakukan sehingga kopi kita ini benar-benar ya memberikan semacam jaminan kepada masyarakat yang menggunakan kopi kita bahwa kopi itu adalah kopi yang halal dan sudah terjamin kesehatannya. Jadi dari segi regulasi ya pemerintah terus akan terus mempermudah mendorong ya Pak ya untuk kemajuan mulai dari pihak pariwisata, kuliner segala macamnya Pak ya. Dan ini juga salah satunya dunia harus mengklaim Aceh untuk ke depan. Aceh adalah kopi. Aceh identik dengan kopi. Kalau ngomong Aceh berarti ngomong kopi. Ya. Jadi kalau bisa kita buat tagline nanti ya, Aceh kopi is the taste of the world. Jadi kopi Aceh ini rasa dunia. Aceh kan orang taunya Aceh itu identik dengan Islam. Selain identik dengan Islam, Aceh identik dengan kopi. Itu maksud saya. Kemudian satu lagi saya ingin menyampaikan, kalau kita memang ingin Aceh ini terkenal dengan kopi, maka setiap tamu yang datang ke Aceh harus disuguhkan kopi. Jangan disuguhkan yang lain. Jadi kalau mau datang ke Aceh, suguhan pertama yang diberikan adalah kopi, bukan sirup. Jadi untuk mengenalkan bahwa Aceh ini memang daerah kopi. Jadi kalau ingin memperkenalkan lebih dalam harus ada kebiasaan-kebiasaan itu tadi Pak ya. Menarik sekali obrolan kita sore kali ini ya. Itu dia mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Ramadan Muslim Arusli dan juga Pak Iskandar selaku dari pihak pemerintah Kota Banda Aceh ya Pak ya. Mungkin ada hal lagi yang ingin disampaikan dari Pak Iskandar dari pihak staf ahli Wali Kota Banda Aceh. Baik, yang pertama kita juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada GM ya Hermes Hotel, dalam hal ini Pak Budi yang telah memfasilitasi kegiatan podcast mengenai kopi ya. Ya mudah-mudahan ya kita harapkan podcast ini dapat dilakukan berkali-kali ya. Dan Hotel Hermes yang merupakan juga hotel bintang 5 satu-satunya di Banda Aceh ini bisa selalu di hati masyarakat Banda Aceh dan masyarakat pendatang yang akan datang ke Banda Aceh. Terima kasih. Begitu juga dengan saya. Hal yang sama. Terima kasih buat Hermes Palace Hotel Banda Aceh yang sudah mau bekerja sama dengan event Aceh Kopi Day Sound of Nanggro volume 2. Seharusnya volume 3. Karena tahun lalu saya berada di Jakarta mengikuti kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi saya berhalangan tahun lalu. Jadi baru kali ini saya bisa berkesempatan bekerja sama lagi dengan Hermes Hotel. Karena memang sebelumnya di volume pertama juga di Hermes ya. Ya, itu temanya itu pesan damai dari Aceh untuk Indonesia menjelang pemilu. Oke. Berarti kita doakan kegiatan Aceh Coffee Day akan berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bermanfaat untuk Aceh, untuk semua masyarakat Aceh. Jangan lupa datang di Hermes Palace Hotel Banda Aceh karena akan ada deklarasi Aceh Coffee Day tepatnya di tanggal 13 sampai 15 September 2024.
gimana Pak Is? Kita Tos sekali lagi. ya, menandakan Aceh Coffee Day. Aceh Coffee Day. Ahnya jangan lupa Pak. Nikmat sekali dan gurih sekali. Siap. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.